Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Gimana? Coba ulang lagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kita berdoa dulu. Mana KM-nya pimpin sini. Sikap tegang berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali bacaan ulangi. Lahirab panas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kembali, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak mohon semuanya anak-anak Bapak yang soleh-soleh berdiri. Berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ya. Kita bareng sama-sama ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar yang namanya P5.
Ya, coba siapa yang tahu P5? Hah? Kerajinan ya, salah satunya adalah membuat kerajinan. P5 itu kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa? Sekali lagi. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, disingkat P5. Nah, ini P5. Kalau PPRA-nya Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat proyek, yaitu mengelola sampah plastik menjadi benda bernilai guna. Ya, jadi dari sampah plastik yang kalian bawa nanti akan dijadikan sebuah nilai yang bisa bermanfaat. Ya, salah satunya kita akan membuat bunga dari apa? Bekas botol minuman. Nah, sekarang coba sebelum kita ke praktek, lihat dulu videonya yang ini. Perhatikan. Bentar ya. Bentar. Nah, ini. Perhatikan videonya. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Mana perginya sampah itu? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPSC atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang menyumbat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah fungsi tanah cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melemahkan.
Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran P5. Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya. Coba Sel, bahasa Sel. Tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengelola sampah dan mampu mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu sekarang. Nah, mengelola sampah. Nah ya, mengelola sampah itu berarti sampah yang sudah tidak terpakai kita bisa memanfaatkannya. Sekarang Bapak tanya nih, kalau botol ini nih, ini termasuk sampah apa? Organik atau non-organik? Non-organik. Ya, karena dia sulit terurai, tidak busuk. Kalau yang mudah busuk, contohnya bekas sayuran, makanan, ya, daun-daun kering itu termasuk sampah organik. Nah, kita sekarang akan membuat proyek yaitu pengelolaan sampah dari sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat, yaitu bunga dari tutup botol ini. Ya, kita akan membuat bunga dari tutup botol yang sudah tidak terpakai, ya. Nah. Oke. Nah, sampah yang bisa dibuat, ya, bisa dibuat untuk hiasan, ya, untuk hiasan, terutama yang kita akan buat yaitu bunga dari tutup botol bekas adalah termasuk sampah untuk lebih jelas lagi tentang pengertian sampah organik dan anorganik, besar contohnya Bapak akan coba menyilahkan kepada guru kelas kalian Pak Rama untuk menyampaikan tentang sampah. Silakan Pak Rama. Nah, jadi mohon dimengerti ya, untuk pengertian sampah organik, contohnya banyak. Sampah organik bisa kita temukan bekas makanan juga, kayak bekas sayuran, bekas apalagi buah-buahan, apalagi. Nah, ini ada perbedaan sampah organik dan anorganik. Apa perbedaannya? Beda bahan, benar. Terus apalagi? Banyak itu. Kalau misalkan sampah organik itu sampah yang bisa didaur ulangnya cepat gitu, kayak bisa membusuk. Kan sampah organik itu kayak sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau sampah anorganik apa aja? Botol, terus plastik, terus banyak lah, banyak juga ya sampah organik. Nah, kalau sampah anorganik yaitu sampah yang susah didaur. Plastik kan susah tuh didaur ulangnya, butuh beberapa tahun gitu. Makanya kalau kalian
Nanti kedepannya di lingkungan sekolah jangan buang sampah sembarang. Kalau misalkan buang sampah sembarangan bisa kejadian kayak bencana. Apa yang telah disampaikan sama guru kelas Pak Rama itu adalah pengertian dari sampah organik dan non organik, anorganik. Nah, selanjutnya Bapak akan coba menyampaikan nih. Sekarang kita akan membuat bunga dari tutup botol. Alat-alat yang perlu kalian sediakan. Yang pertama apa? Nah, ini tutup botol ya, kemudian sedotan, gunting ya, kardus ya, lem ya. Lemnya, mana lem? Coba, nah ini nih. Ini lem ya. Ya, nanti Bapak akan tunjukkan video tutorialnya ya. Sakit kepala? Sekarang kalian siapkan bahannya di meja. Siap, udah ya. Sok, silakan bahannya kalian buat seperti yang tadi contoh. Ayo, silakan. Pakai ini aja. Ini jangan. Siapkan dulu bahannya ya, siapkan dulu di meja bahannya. Udah siapkan dulu. Hah? Nah, udah nggak apa-apa Neng, ini kan kelompok ini. Nah, iya susun. Nah, susun dulu, nanti baru dilem. Nah, tuh ya. Nah, ya. Ininya batangnya mana? Ke tangan aja gitu. Ini nih, ini itu. Tuh. Nah, gitu lemnya. Ini dia mah yang tengah. Sok, tempel. Ya, nggak apa-apa. Sok. Ayo. Ya, terus. Nah. Gini tuh, gini apa mungkin gini. Sok, silakan. Ya, taruh. Ya, kelar. Daunnya cuma satu itu. Oke, bagus. Coba lihat. Hah? Iya, bagus. Kesanain ke kamera. Lihat. Ya. Bagus, oke. Bagus. Kita mempresentasikan dulu ya dari kelompok 1 dulu ya, silakan Neng. Saya dari kelompok 1, ini karya saya. Nah, ya bagus. Coba tepuk tangan. Udah gitu. Silakan presentasikan. Nah, ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, silakan kelompok 3 presentasikan ini hasilnya. Oke, coba tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Presentasikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah. Kita telah menyelesaikan proyek hasil karya kita. Sebagai ini kita kasih oplos buat diri kita sendiri. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah,
Ini kelompok 2 sini. Kita tempel sini. Ya. Kelompok tempelkan di sini, dinding. Sini. Oke, kelompok 4 sini. Di sini. Di situ dari sana. Dah, baik. Sekali lagi tepuk tangan. Anak, proyek P5-nya sudah kita kerjakan semua, alhamdulillah ya. Semuanya selesai mengerjakannya. Nah, sekarang tugas dari Bapak, kalian nanti membuat lagi apa? Kerajinan atau karya dari bahan plastik bekas, sampah plastik yang berguna. Nanti baik berupa seperti inilah atau yang lainnya ya. Itu tugas dari Bapak. Baik, sebelum kita pulang, sekali lagi tujuan pembelajaran kita yaitu kita harus pandai mengelola sampah, terutama sampah anorganik, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan. Coba sampah anorganik, contohnya apa tadi sampah anorganik? Botol bekas, nah, sedotan, nah itu ya, itu sampah anorganik. Nanti kalian harus pintar-pintar memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Nah itu. Sebelum kita pulang, Bapak mau tanya dulu nih, gimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Hah? Senang tidak? Manfaatnya apa manfaatnya? Coba Bapak tanya. Hah? Bisa mengerti, kita bisa mengerti tentang apa sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian kita bisa mengolah sampah anorganik menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Contohnya tadi apa yang kalian buat? Bunga dari barang bekas, yaitu tutup